Baik, perkenalkan nama saya Khairil Sanggalo dengan NIM 2101128, kelas TPD angkatan 2021 dari kelompok 1 dengan dosen pengampu Pak Dharma Arung Labi, SSI MT. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum jembatan Wiston. Nah, secara abstrak telah dilakukan praktikum yang berjudul Jembatan Wiston atau F7 yang bertujuan untuk memahami prinsip Jembatan Wiston dengan menggunakan simulasi dan mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip Jembatan Wiston. Jembatan Wiston sendiri adalah suatu alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wiston. Rangkaian pada Jembatan Wiston dibentuk oleh 4 buah hambatan yang membentuk segi 4, A, B, C, D, atau lebih. Nah, kata kunci pada abstrak, jembatan Wiston kuat arus, hambatan pengganti, dan tegangan. Nah, latar belakang. Jembatan Wiston adalah alat ukur yang ditemukan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833, lalu meningkatkan dan dipopulerkan oleh Sir Charles Wiston pada tahun 1843. Umumnya jembatan Wiston digunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif sangat kecil sekali. Jembatan Wiston merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengukur hambatan yang belum diketahui. Nah, tujuan pada praktikum kali ini yaitu memahami prinsip kerja jembatan Wiston dengan menggunakan simulasi. Yang kedua, mencari nilai hambatan pengganti pada simulasi yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wiston. Nah, permasalahan, bagaimana cara memahami prinsip jembatan Wiston dengan menggunakan simulasi? Yang kedua, bagaimana mencari pengganti pada simulasi nilai hambatan yang tidak diketahui dengan menggunakan prinsip jembatan Wiston. Nah, dasar teori. Rangkaian jembatan Wiston adalah rangkaian listrik untuk menghitung resistansi atau hambatan yang tidak diketahui dengan menyeimbangkan dua kaki dari rangkaian jembatan. Ada dua kondisi yang perlu diperhatikan sebelum menentukan besar hambatan jembatan Wiston. Persamaan yang berlaku untuk mencari hambatan pengganti pada gambar yang pertama tadi sebelumnya, yaitu ada RA, RB, RC. RA R1 tambah R2 per R1 R2 tambah R5. RB R1 tambah R5 dikali ya. Ini dikali. Terus untuk mencari RB3-nya yaitu RB tambah R3. Untuk mencari R4 yaitu RC tambah R4. Nah, semua dijumlahkan. Nah, untuk R totalnya itu RA tambah RB 3C4. Nah, apabila rangkaian dialirkan tegangan sebesar V, maka arus yang mengalir pada rangkaian memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu persamaan I sama dengan V per R total. Nah, flowchart atau cara untuk melakukan praktikum pada PET simulasi kali ini. Yang pertama, buka link simulasi PET. Yang kedua, pilih rangkaian di sisi kiri. Buatlah rangkaian yang keempat, atur nilai-nilai dengan hambatan 0. Yang kelima, atur kelima nilai resistansi R1, R2, R3, R4, dan R5. Selanjutnya, perhatikan nilai arus pada amperemeter dan catat angka yang terbaca. Hitunglah nilai hambatan pengganti dan arus yang mengalir pada simulasi. Lakukan sebanyak 5 kali dengan nilai tegangan yang berbeda. Kita akan masuk dalam percobaan pada analisa pada PET, simulasi PET. Nah, jadi di sini resistor satunya 60 ohms, resistor 2-nya 50, resistor 3-nya 40, resistor 4-nya 30, resistor 5-nya 20. Nah, kita atur variasi tegangannya itu 2 sampai 30 dengan penambahan 2. Jadi kalau 2 saya mendapatkan nilainya 0,05. Kalau 4 dengan penambahan 2 0,09, tambah lagi kita taruh 30 ya biar. Kalau 30 0,68. Nah, setelah kita melakukan percobaan pada PET, saya membuat tabel seperti ini, V dan I. V ini variasi tegangan, tadi diberikan 2 sampai 30 dengan penambahan 2. Nah, kalau I-nya arusnya. Jadi di sini tadi kita diberikan R1 60 ohms, R2 50 ohms, R3 40 ohms, R4 30 ohms, R5 20 ohms. Nah, setelah itu kita buat tabel.
Selanjutnya kita buat tabel regresi linear dan masuk dalam perhitungan. Nah, seperti pada gambar sudah terlihat bahwa RA, RB, RC. Jadi R1, R2 itu dikali ya, R1 kali R2, kemudian RB-nya R1 kali R5, RC-nya R2 kali R5. Hasilnya saya mendapatkan RA 23,7 ohms, RB 9,23 ohms, RC 7,69 ohms. Nah, untuk RB3-nya saya mendapatkan 49,23 ohms. RC4 saya mendapatkan hasil 37,69. Nah, untuk R totalnya jadi RA tambah RB 3C4. Saya mendapatkan hasil 44,4. Nah, mencari arus listrik maksimal Imax. Nah, sesuai rumus I sama dengan V per R total. Jadi, variasi tegangan yang kita diberikan dari 2 sampai 30 dengan penambahan 2 itu kita bagi dengan R totalnya yang 44,4. Jadi misalnya pada gambar 2,2 per 44,4 sama dengan 0,05 sesuai hasil yang kita ambil pada PET. Nah, dan seterusnya semua sama. Nah, ada sebagian yang saya bulatkan sehingga hasilnya sama. Karena nilainya tidak terlalu jauh makanya saya bulatkan biar sama. Nah, ini untuk grafik hasil perhitungan data. Y-nya 0,00225, X tambah 0,0027. Nah, pada perhitungan regresi linear, saya mendapatkan hasil yang sama sesuai pada grafik tadi yang saya telah baca, yaitu 0,0225 dan 0,0027. Pembahasan. Pada grafik I sampai V, dapat dilihat bahwa semakin besar V, maka semakin besar pula I. Nilai R total tidak sama dengan nilai gradien. Nilai perhitungan regresi linear sama dengan nilai gradien. Pada perhitungan mencari nilai arus listrik maksimal Imax menggunakan rumus I sama dengan V per R total. Saya mendapatkan nilai yang sama sesuai hasil pengukuran di PET, walaupun ada beberapa nilai yang dibulatkan sehingga nilainya sama. Nah, kesimpulan dan saran. Dari percobaan yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip jembatan Wheatstone adalah menentukan atau mengukur salah satu nilai hambatan yang ikuti besarnya. 2. Jembatan Wheatstone adalah rangkaian yang terdiri dari 4 buah hambatan. Semakin besar sumber tegangan yang diberikan, maka semakin besar kuat arus yang mengalir. Untuk sarannya, sebelum memulai praktikum, sebaiknya membaca modul agar tidak kesulitan saat pengambilan data. Gunakan waktu sebaik mungkin agar praktikum dan laporan yang dibuat mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Saya sendiri mengharapkan kritik dan saran untuk diperbaiki di kemudian hari. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Shalom.